Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Mas Pin ucapkan selamat siang dari kota Surabaya. Saat ini Mas Pin sudah berada di stasiun Surabaya Pasar Turi. Ya, di video kali ini Mas Pin akan melakukan perjalanan dengan sebelumnya sih udah pernah naik kereta ini ya, tapi kali ini kita Mas Pin ngajak kalian untuk jalan-jalan naik kereta yang sama, cuman di rute yang berbeda. Jika dulu sebelumnya saya naik full trip dari Surabaya menuju ke Jakarta, tapi kali ini saya cuma naiknya sampai setengah perjalanan aja, kayaknya setengah nggak nyampe deh. Yaitu Mas Pin akan naik kereta api Airlangga yang melayani rute dari Surabaya menuju Jakarta, tapi kali ini saya cuma turun di Semarang aja. Dan ya tadi saya perjalanannya dari rumah menuju ke stasiun Pasar Turi ini itu menggunakan transportasi umum yang ada di kota Surabaya yang harganya itu murah banget, cuman Rp5.000. Dan bagaimana caranya? Simak terus videonya ya. Why you keeping me waiting? Why you keeping me waiting? All I want, the love from you is so long. The love, all I want, the love from you waiting. All I want, the love from you is so long. The love, all I want, the love from you. Why you keeping me waiting? Perjalanan dimulai dari sini, halte Pondok Rosan. Berhubung rumah Mas Pin dekat dengan halte ini, jadinya awal perjalanan dimulai dari sini. Pertama Mas Pin naik Wirawiri Surabaya FD6 dari halte Pondok Rosan menuju Terminal Joyoboyo untuk transit dengan Surabaya Bus di sana. Nah, metode pembayaran Wirawiri Surabaya maupun Surabaya Bus itu harus non tunai ya teman-teman, yaitu menggunakan scan QRIS ataupun menggunakan kartu uang elektronik. Pastikan kalau misalkan kalian mau naik saldonya udah cukup ya. Oh iya Re, ada yang perlu kita lakuin sebelum naik kendaraan ini. Biar gak buang-buang waktu karena nungguin unit mobilnya udah sampai mana, kita juga bisa melacak posisi kendaraan terdekat dari posisi kita berada dengan aplikasi Gobi Surabaya Bus, ataupun juga bisa melalui Trans Jatim Cetar maupun Mitra Darat. Nah, kadang ada beberapa unit yang satset terutama di rute FD6 ini. Jadi kalau sekiranya selepas ngecek mobilnya udah sampai 3 atau 4 halte di aplikasi, kita udah siap-siap di halte ya Rek. Setelah 26 menit berlalu sejak berangkat dari halte Pondok Rosan, etapa pertama diakhiri di terminal ini, yaitu Terminal Intermoda Joyoboyo. Setibanya di halte ini, saya bakal transit dengan Surabaya Bus untuk menuju ke titik transit berikutnya di halte Blauran. Ada penumpang baru nih, ada Mbak Nur. Anaknya sudah menikah semua, jadi tidak ada yang di Acara punya keluarga masing-masing. Saya kalau di Jakarta juga naik MRT sama LRT itu. Kalau Transjakarta sih biasa ya, sama kayak di sini Surabaya B. Kalau yang kereta itu loh, akhirnya sampai di sini ya. Ya oke teman-teman, jadi sekarang sudah sampai di Terminal Joyoboyo. Jadi di Terminal Joyoboyo ini untuk wirawirinya ini ada 2 rute ya. Yang satu itu rute 3 yang melayanin dari Terminal Joyoboyo kemudian ke Gunung Anyar, kemudian ada satu lagi itu rute 6 yang barusan saya naiki dari Terminal Joyoboyo menuju ke Lakar Santri. Lah, di sini nanti itu juga bakal ada Surabaya Bus yang lewat yang melayani rute dari Terminal Purabaya, Bungurasi, kemudian menuju ke halte Rajawali di dekat Jembatan Merah. Nah, kemudian untuk tadi kan sudah bayar 5.000 ya. Jadi ini tadi karsisnya pada saat naik Wirawiri kan sudah bayar 5.000. Karena ini tadi sudah bayar dan berlaku 2 jam, untuk
karcisnya Wirawiri Surabaya ini itu bisa terintegrasi dengan Surabaya Bus semasa ini jamnya ya. Nah ini jamnya masih berlaku, jadi ini sampai jam 10.40. Nah ini busnya sudah datang, yuk kita habis ini masuk ke dalam busnya. Kasih Mbak. Nah oke teman-teman, sekarang sudah sampai di halte Blauran dan ini sekarang waktu menunjukkan jam 9.25 ya. Berhubung ini masih sampai jam 10.40, masih keburu waktunya. Jadi ini karcisnya yang bayar tadi di awal itu masih bisa kepake buat naik armada Wirawiri selanjutnya. Nah titik persimpangan kalau di halte Blauran itu yang pertama persimpangan antara bus Surabaya Bus yang dari Purabaya Bungurasi menuju ke Rajawali, kemudian nanti dari arah sana itu ada Wirawiri rute 7 yang relasinya itu dari Terminal Batang menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, titik temunya tuh di sini teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian menuju ke stasiun Pasar Turi, ya paling tidak nanti ketemunya atau turunnya tuh di sini ya untuk transit armada berikutnya. Nah, sekarang kita tunggu aja dulu wirawirinya untuk sampai di halte Blauran. Nah, di etape terakhir naik Wirawiri Surabaya dengan tujuh ini berjalan dari halte Blauran menuju stasiun Surabaya Pasar Turi cukup dekat dan memakan waktu tempuh kurang lebih selama 5 menitan saja. Dan sekitar pukul 9.35 atau total 55 menit semenjak dari halte Pondok Rosan tadi, Mas Pin tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan begitulah tutorial cara naik Wirawiri Surabaya maupun Surabaya Bus di kota Surabaya. Ya oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di ruang tunggu ekonomi ya. Jadi di ruang tunggu ekonomi ini lumayan ramai banget kondisinya. Dan lebih enaknya kalau di ruang tunggu ekonomi ini banyak sekali tinen-tinen yang berjualan makanan ataupun minuman. Mulai dari CFC, kemudian roti, kemudian di sana itu ada jual teh, kemudian ada oleh-oleh Surabaya, kemudian juga ada kopi kenangan, kemudian di sini ada roti lagi dan masih banyak lagi. Dan ya untuk suasananya bisa dibilang ramai banget karena memang jam segini itu penumpang kereta api Airlangga sudah diperkenankan untuk boarding masuk ke dalam ruang tunggu. Di ruang tunggu ekonomi ini ada dua model boarding. Yang pertama untuk di sebelah sana merupakan boarding manual ya. Jadi boarding manual kita harus menunjukkan boarding pass seperti ini, kemudian juga harus menunjukkan kartu identitas, dan yang di sebelah sini itu menggunakan boarding face recognition, yaitu kita cukup scan wajah aja, cukup nyengir langsung bisa masuk. Oke, daripada nunggu lama-lama langsung kita masuk aja yuk. Ya oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di dalam ruang tunggu bagian dalam ya, tepatnya di sebelah peron jalur 1. Jadi ya kayaknya hari ini penumpang kereta api Airlangga full banget ya, dan saya lihat itu kayaknya tiket perjalanan hari ini tuh sold out. Jadi ya nanti mungkin kita nggak bakal bisa banyak bergerak bebas, mengingat juga kondisinya nanti di sebelah ada orang. Dan suasana yang ada di ruang tunggu di samping jalur 1 ini ruwet banget.
Ya, karena juga ini mengingat masih dalam masa angkutan Natal dan Tahun Baru, jadi arus penumpang itu bisa dibilang lagi padat ya, cuman tidak sepadat pas malam Tahun Baru kemarin. Ya, sekarang waktu menunjukkan pukul 10, jadi biasanya jam segini tuh rangkaian kereta api Erlangga itu akan dilansir. Nah, kita tunggu aja dulu yuk kereta api Erlangganya dilansir. Dalam perjalanan kereta api Erlangga, nantinya akan berhenti di stasiun Lamongan Gombak, Bojonegoro, Jepura, Demak, Grogol, Subang, Panjang-Mulai, Pekalongan, Rombol, Tegal, Brebes, Tanjung, Babakan, Cirebon, Perujakan, Aceh, dan Jatiwangi. Lalu Pegadaian Baru, Cikampek, Cikarang, Bekasi, Jatinegara dengan tujuan ke stasiun Pasar Senen. Inilah rangkaian kereta api Erlangga yang akan mengantarkan Mas Bin dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Semarang Poncol selama 4 jam 27 menit ke depan pada perjalanan kali ini. Nantinya Mas Bin dalam perjalanan kali ini akan duduk di kereta ekonomi 8 atau kereta paling belakang dalam satu rangkaian ini. Pada seluruh penumpang kereta api Erlangga yang berada di ruang tunggu, kami persilakan Anda untuk masuk ke dalam kereta di jalur 1. Sebelum meninggalkan tempat, periksa dan teliti kembali tiket serta barang. Ya, oke teman-teman, kalau gitu kita review sebentar ya fasilitas apa aja yang kita dapat dengan harga tiket 49.000 dari Surabaya ke Semarang. Nah, jadi untuk fasilitasnya yang pertama kursinya duduk tegak, saling berhadapan dengan susunan 3 kiri 2 kanan atau sebaliknya. Kemudian untuk legroomnya ya bisa dibilang bisa dilihat sendiri ya. Jadi bakal ada adu dengkul dan kalau mau selonjoran itu harus izin dulu sama penumpang di depannya. Kemudian di sini ada meja kecil, colokan listrik 2 buah. Kemudian di sini ada gantungan sama dikasih tas kresek ya untuk sampah. Kemudian untuk rak bagasinya kurang lebih ukurannya untuk koper ukuran dimensi segitu masih cukup lah ya. Kemudian ada fasilitas pendingin udara, kemudian ada fasilitas tirai. Dan ini kebetulan jendelanya pas ke bagian jendela darurat. Jadi nanti ketika menikmati pemandangan nggak kehalang sama kaca filmnya. Ya namanya juga kereta subsidi, kita nggak boleh banyak minta, harus sadar diri ya. Ya oke teman-teman, untuk toilet kereta model lawas seperti ini atau ekonomi 106 tempat duduk atau ekonomi bersubsidi, itu toiletnya ada di 2 sisi ya. Yang pertama di sisi sebelah sini dan satu lagi di sisi sebelah sana. Untuk masalah toilet untuk kereta lawas itu memang tidak ada pemisahan gender ya seperti di kereta eksekutif ataupun premium stainless steel. Oke, coba kita review salah satu aja ya, sebelah sini. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti inilah penampakan kamar kecil yang ada di kereta ekonomi 8 yang berdinas di kereta api Erlangga. Jadi fasilitasnya yang pertama ini adalah sabun, ada wastafel untuk airnya jalan, kemudian ada tisu, kemudian ada klosetnya, kloset duduk, ada tempat sampah, pegangan. Wah, jendelanya bisa dibuka nih, tapi nggak tahu lagi ya nanti bisa toilet apa enggak. Kemudian yang berikutnya adalah di sini ada penyemprot, kemudian ada gantungan ada di sebelah sini, kemudian ada cermin yang wow lumayan gede ya, sama ada penghisap udara. Wah mantap. Kalau gitu saat ini Mas kita berada di kereta ekonomi 8 dengan sarana K309 601 tipe kereta SBI atau Surabaya Pasar Turi. Ya, namanya juga kereta lawas ya, jadi konsekuensi yang kita dapatkan kalau kita membeli kereta dengan harga tiket yang cukup terjangkau, di mana harga tiketnya ini disubsidi oleh pemerintah, itu adalah memang yang pertama jenis sarananya ya, untuk kursinya pun kursi duduk tegak. Kemudian juga dari sisi trenmaknya nanti kita cuma bisa lari dengan kecepatan mentok itu 90 km per jam. Kemudian juga ya AC-nya pun juga AC split, tapi untungnya saya perjalanannya jarak dekat aja dari Surabaya ke Semarang sekitar 280 km aja, jadi nggak jauh-jauh banget. Karena pengalaman saya naik kereta Erlangga full trip dari Surabaya ke Jakarta sampai Jakarta tepar. Terus
Ya, untuk masalah harga tiketnya, harga tiket di kereta api Airlangga ini untuk full tripnya itu sekitar Rp104.000. Ya, bisa dibilang murah banget karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kereta api Airlangga ini merupakan kereta ekonomi yang harga tiketnya itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi memang harganya itu cukup terjangkau banget. Untuk full tripnya tadi 104.000, kemudian untuk jarak parsialnya misalkan dari Surabaya ke Semarang atau mungkin Semarang ke Cirebon, Tegal ke Jakarta itu juga malah 49.000. Tapi berhubung saya kampus alumni saya itu ya, alumni dari kampus saya itu ada kerjasama dengan PT KAI, maka saya mendapatkan reduksi atau potongan sebesar 10%. Nah, jadi tadi ini cuman bayar sekitar Rp45.000 aja. Ya, saya udah lama sih nggak naik Airlangga. Terakhir naik Airlangga itu sekitar kapan ya? Agak-agak lamaan. Nah, nanti trip reportnya bisa teman-teman cek sendiri. Terus juga untuk susunan rangkaian kereta api Airlangga ini tadi terdiri dari 8 kereta ekonomi dengan jenis ekonomi 106 tempat duduk ya, yang duduknya tegak 32, kemudian juga ada kereta makan yang berfungsi juga sebagai pembangkit yang terletak di antara kereta ekonomi 4 dan kereta ekonomi 5 ya. Tadi saya lihat itu untuk kereta makannya itu space-nya nggak luas-luas banget, jadi ya agak sempit, terus ditambah juga berisik karena memang jadi satu dengan gensetnya ya atau pembangkitnya. Untuk lokomotifnya tadi ini adalah CC201-8318 depo induk lokomotif Purwokerto atau PWT. Dan ya untung aja suasananya di Surabaya sekarang lagi kondisi mendung, jadi nggak panas-panas banget lah ya. Kemarin sebelumnya ketika saya naik kereta api Airlangga di musim panas itu sampai Cepu sih masih dingin, tapi selepas Cepu mengarah ke Semarang yang panas nggak karuan. Ya oke, kita nikmati dulu perjalanan kurang lebih sekitar 4,5 jam dari Surabaya ke Semarang. Tepat pada pukul 10:35 kereta api Airlangga diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Semoga perjalanan kali ini aman, lancar, dan terkendali. Mancarli. Ya, teman-teman, tepat pada pukul 10:35 kereta api Airlangga diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Semoga perjalanan kali ini aman, lancar, dan terkendali, serta selamat sampai tujuan di kota Semarang. Sudah lumayan full ya, penumpang masih ada beberapa sisa seat yang kosong, mungkin bentar lagi akan naik dari Lamongan atau mungkin Babat, kemudian ya. Tentang kereta api Airlangga, jadi kereta api Airlangga ini sejatinya merupakan merger atau peleburan ya dua kereta. Jadi dulunya itu yang kereta bersubsidi yang harganya 49.000 itu ada dua, yaitu kereta api Maharani yang melayani relasi dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Semarang Poncol. Kemudian ada kereta api Tegal Express yang melayani relasi dari stasiun Jakarta Pasar Senen menuju ke stasiun Tegal. Nah, akhirnya dua kereta ini itu dilebur menjadi kereta api Airlangga yang harganya secara parsial memang Rp49.000, tapi secara full trip itu harganya Rp104.000. Jadi memang Airlangga ini kereta bersubsidi hasil dari peleburan dua kereta ya. Dan ya sesuai dengan pengalaman sebelumnya, Mas Bin ketika naik kereta api Airlangga itu penumpangnya itu cukup lumayan ya frekuensinya. Jadi dari Surabaya ke Semarang itu penumpangnya lumayan, kemudian Semarang Jakarta, Semarang Cirebon, kemudian Cirebon Jakarta itu penumpangnya itu cukup lumayan banget. Jadi ya memang kalau mau naik kereta ini tiketnya harus dipesan jauh-jauh hari. Kalau mepet-mepet itu kadang-kadang peluang dapatnya itu lumayan kecil ya, karena mengingat kereta ini itu banyak sekali diminati. Dan untungnya suasana di luar ini mendung,
Karena berdasarkan pengalaman Mas Bin sebelumnya naik kereta api Erlangga ini kalau perjalanan pas siang hari itu lumayan sumuk ya. Jadi ya ini menjadi sebuah kondisi yang cukup menyenangkan menurut saya. Ya oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi perjalanannya. Semarang masih jauh, barusan berangkat soalnya. Oke teman-teman, saya baru aja pesen cappuccino ya. Jadi untuk cappuccino ini harganya Rp13.000. Pembeliannya itu bisa dengan beberapa cara. Yang pertama itu datang langsung ke kereta makan ya. Kemudian yang kedua itu kita bisa melakukan pemesanan secara online melalui aplikasi Akses by KAI atau lewat web di locomart.co.id. Nah, kalau misalkan pemesanannya itu lewat online, lewat aplikasi, itu nanti pembayarannya dengan menggunakan dompet digital ya. Itu seperti di GoPay, kemudian mobile banking, entah itu Livin Mandiri ataupun BCA, ya itu bebas. Nah, kalau misalkan kita belinya secara langsung melalui kru restorasi kereta yang berkeliling, itu kita bisa menggunakan dua metode, bisa menggunakan cash, bisa menggunakan digital. Jadi banyak banget caranya. Yuk ngopi dulu yuk. Jogja itu lumayan karena nggak tahu ya, karena heran aja gitu loh, kok sekasar itu padahal udah R54 gitu kan. Tipe relnya udah tipe rel yang lumayan gitu kan, tapi nggak tahu kenapa setiap lewat Solo Jogja itu mesti berisik. Terus juga Kutoarjo agak ke timur dikit, arah ke Jogja itu berisik. Baru yang bener-bener ya Argo Semeru sama Argo. Ya oke teman-teman, pada pukul 12 lewat 8 menit ya, pada pukul 12 lewat 8 menit kereta api Erlangga yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Bojonegoro. Dan ya seperti biasa, kalau yang naik di Bojonegoro ini bisa dibilang penumpangnya lumayan banyak ya. Aduh, suaraku taruh. Dan ya biasanya kalau kereta-kereta berhenti di stasiun Bojonegoro ini kurang lebih selama 3 menit aja. Jadi mungkin sekitar jam 12 lewat 12 menitan akan diberangkatkan dari stasiun Bojonegoro. Oke, kita lanjutkan lagi yuk perjalanannya.
baru saja kereta api Airlangga meninggalkan stasiun Bojonegoro. Dan ya tadi selepas meninggalkan stasiun Bojonegoro, ketika awal berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi itu suasana kabin itu lumayan agak hangat ya. Saya lihat itu awal-awal itu suhu sekitar 27-an, walaupun di luar ini suasananya itu mendung tapi masih kerasa gerah gitu loh. Nah selepas Bojonegoro ini tadi saya cek temperaturnya suhu kabin itu ada di angka sekitar 25 derajat Celcius. Jadi ya ini untuk perjalanan kali ini tuh saya bersyukur banget ya, karena saya tidak merasakan perjalanan yang harus berpanas-panas lagi, karena ya peta lintas Pantura dari sepanjang Surabaya sampai Semarang itu selama pengalaman saya naik kereta di lintas ini itu merupakan petak panas teman-teman. Jadi kalau untuk kereta dengan AC split, kalau misalkan lewat petak sini itu ya biasanya kalau sudah siang-siang itu AC-nya udah nggak kuat ya, dalam artian efeknya ke dalam kabin itu panas banget. Tapi di perjalanan kali ini lumayan 25 derajat Celcius, jadi ya mantap lah, nggak harus panas-panasan, adem, jadi lebih nyaman dan nikmatin perjalanan kereta. Ya semoga mendungnya sampai Semarang ya, tapi jangan sampai hujan juga. Kalau hujan kan nggak enak nanti jadinya. Yuk kita lanjutin yuk. Ya, oke teman-teman, pada pukul 12 lewat 41 menit perjalanan kereta api Airlangga yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Cepu. Ya, stasiun Cepu ini merupakan stasiun ujung paling timur dari area kerja daerah operasi 8 Surabaya. 8 sih, daerah 4 ya, 4 Semarang. Jadi memang secara wilayah sudah masuk Jawa Tengah, tapi juga secara wilayah kerjanya PT Kereta Api, stasiun Cepu ini sudah masuk ke daerah operasi 4 Semarang. Dan biasanya kalau di Cepu ini berhentinya agak lama sih, mungkin sekitar 5-8 menitan. Dan seperti yang teman-teman lihat, penumpang yang naik di Cepu ini lumayan ramai banget. Oke, lanjut. Cepu ke Semarang masih sekitar 2,5 jam lagi. Ini suasananya di Cepu ini lagi hujan nih. Oke, kita lanjutkan lagi yuk. Ya oke teman-teman, kurang lebih pukul 13 lewat 10 menit perjalanan kereta api Airlangga saat ini sudah tiba di stasiun Randu Blatung. Saya kira kanopinya Randu Blatung itu panjang sampai ke arah timur, ternyata cuma seubrit gitu aja. Tapi seenggaknya lumayan bisa ngakomodir ya, ngakomodir penumpang-penumpang yang naik turun supaya nggak kehujanan. Walaupun memang di ekonomi 8 ini penumpang masih tetap kehujanan. Ya semoga kapan-kapan bisa diperpanjang lagi lah ya kanopinya, biar nggak cuman sebagian rangkaian aja yang kena. Oke, kita lanjut lagi yuk. Kayaknya di sini cuman berhenti sekitar 2-3 menitan aja.
Melintas langsung stasiun Gamringan. Stasiun ini merupakan titik persimpangan jalur dari arah Solo melalui Gundi serta Semarang melalui Ngrombo. Dulu sekitar tahun 2019, jalur Gamringan menuju Solo via Gundi ini dilayani oleh kereta api Sancaka Utara. Tapi berhubung efek pandemi dan mungkin okupansinya kereta Sancaka Utara ini kurang bagus, jadinya sejak pandemi hingga saat ini kereta api Sancaka Utara berhenti beroperasi. Ya, semoga suatu saat kereta api Sancaka Utara bisa beroperasi kembali. Nah, kalau misalkan di peta itu nampak seperti gambar yang ada di layar kalian. Perjalanan di stasiun Ngrombo, kami persilakan Anda untuk segera mempersiapkan diri. Sebelum turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal maupun tertukar di dalam. Oke teman-teman, kurang lebih pada pukul 14.00 perjalanan kereta api Airlangga yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Ngrombo di Kabupaten Grobogan. Dan ya bisa dilihat yang naik pun juga lumayan, yang turun pun juga lumayan juga. Ya namanya juga kereta murah pasti jadi incaran orang banyak. Biasanya kalau kereta-kereta di stasiun Ngrombo ini berhentinya mungkin sekitar 2-3 menitan aja. Oke, kita lanjutkan lagi yuk perjalanannya. Kereta api Airlangga sudah meninggalkan stasiun Ngrombo yang merupakan pemberhentian terakhir untuk perjalanan saya dari Surabaya ke Semarang, dan sebentar lagi kereta api Airlangga akan tiba di stasiun Semarang Poncol yang menjadi tujuan saya. Dan untuk reviewnya kali ini, jadi di perjalanan kali ini saya naik kereta api Airlangga yang tarifnya itu lumayan murah. Jadi kalau full trip itu dari Surabaya ke Jakarta Rp104.000, kemudian untuk perjalanan parsial seperti yang saya lakukan sekarang ini dari Surabaya ke Semarang itu hanya di harga Rp49.000. Tapi berhubung karena saya ada reduksi dari alumni alma mater kampus saya dulu, saya mendapatkan diskon 10%, jadi menjadi Rp45.000. Jadi ya kepotong Rp4.000, ya lumayan lah. Untuk reviewnya kali ini saya berada di kereta ekonomi 8 dengan sarana kode K3099601 tipe kereta Surabaya Pasar Turi. Untuk performa keretanya AC-nya lumayan sih, selepas dari Bojonegoro ke arah Semarang itu udah lumayan adem, cuman tadi dari Surabaya menuju ke Bojonegoro sedikit gerah ya. Ya saya juga kurang paham kenapa, karena melihat cuaca tadi sepanjang perjalanan itu mendung terus ya, dari Surabaya sampai ke Ngrombo ini, bahkan sekitar Cepu sampai ke Ngrombo ini hujan. Jadi ya agak saya pertanyakan juga sih. Terus untuk keretanya kekedapannya juga bagus selain tadi AC-nya ya. Kemudian goncangannya agak kerasa juga sih, karena saya memang duduk pas di atas roda, atas boginya di seat nomor 21-22. Terus juga dari sisi benjolnya nggak ada benjol sama sekali sih, jadi udah cukup lumayan lah untuk kereta api Airlangga ini, terutama di kereta ekonomi 8. Ya karena terus dari sisi jam keberangkatan secara jadwal dari Surabaya ke Semarang ini jamnya santai banget. Berangkat dari Surabaya itu jam 10:30 siang, terus sampai di Semarang itu jam 3 sore. Jadi cocok banget buat teman-teman yang emang jalan-jalan
pengen ngepasin jam check-in. Jadi karena jam check-in itu rata-rata jam 1 jam 2, jadi menurut saya kereta api Airlangga ini pilihan yang tepat di samping harganya yang murah ya. Walaupun memang nggak bisa lari-lari banget karena trademarknya di kereta Airlangga ini adalah D, yang artinya di situ mentok cuma sampai 90 km per jam. Tapi dari sisi jadwal dan harga ini enak banget kalau buat ke Semarang. Cuman kalau buat ke Jakarta, wah, ya balik lagi ya, kemampuan orang kan berbeda-beda. Kalau Mas Win kalau mau full trip lagi naik kereta api Airlangga mikir 2 kali. Oke, kalau gitu cukup sekian dulu review dari Mas Win kereta api Airlangga dari Surabaya menuju ke Semarang, dan sebentar lagi kereta api Airlangga akan tiba di kota Semarang. Oke, see you on next trip report video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati, sesaat lagi kereta api Airlangga akan tiba di stasiun Semarang Poncol. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Poncol, kami persilakan Anda untuk segera mempersiapkan diri. Sebelum turun periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal maupun tertukar di dalam kereta. Akses pintu keluar stasiun Semarang Poncol berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta. Dan demi keselamatan Anda, dimohon untuk tidak membuka pintu-pintu kereta sampai kereta benar-benar berhenti dengan sempurna di stasiun Semarang Poncol. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan-perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Semarang Poncol.